Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadul Alwab dari 12 IPS 3 ingin menjelaskan metode pengumpulan data. 1. Metode FGD atau Focus Group Discussion. Salah satu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Kelebihan FGD, diskusi yang bebas dan terbuka antara para responden menghasilkan ide baru yang dapat sangat berguna untuk mengambil keputusan. FGD tidak statis. Moderator dapat membawa perubahan apapun untuk memfasilitasi diskusi dengan lebih baik. Selama diskusi kelompok dinamis, ini memungkinkan hasil yang lebih baik dan hal informasi yang diperoleh. Ekspresi selain yang berbentuk verbal seperti gerakan dan aktivitas yang dirangsang dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi penyelenggara. Kekurangan FGD, meskipun moderator dapat mengendalikan diskusi sejauh mana dia dapat mengontrol diskusi tergantung pada pengalamannya. Moderator yang tidak berpengalaman mungkin menghadapi masalah dalam mengendalikan beberapa peserta yang mencoba mendominasi grup. Responden mungkin enggan untuk membagikan beberapa ide dan masalah sensitif secara publik karena ukuran sampel yang kecil dan heterogenitas individu. Hasil mungkin tidak memadai untuk membuat proyeksi atau gambaran gabungan dari suatu situasi tersebut. FGD dapat menjadi pengaturan yang sangat artifisial yang mengaruhi responden untuk mengekspresikan dan bertindak secara wajar. Temuannya mungkin jauh dari yang sebenarnya. Metode kedua, survei atau nama lengkapnya self administered survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan kepada responden individu. Jika bisa disimpulkan, survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi sejumlah besar responden. Keuntungan metode survei dibanding dengan metode lain, observasi langsung, eksperimen. Survei menghasilkan informasi yang lebih luas. Survei efektif untuk menghasilkan informasi tentang karakteristik sosioekonomi, sikap, pendapat, motif, DLL, dan lain-lain, dan untuk mengumpulkan informasi untuk perencanaan fitur produk, media periklanan, promosi, penjualan, distribusi, dan variabel pemasaran lainnya. Bertanya biasanya lebih cepat dan lebih murah daripada pengamatan, dan pertanyaan mudah dikelola. Data dapat diandalkan. Variabilitas hasil berkurang, relatif sederhana untuk menganalisis, mengutip, dan menghubungkan data yang diperoleh dengan metode survei. Kekurangan metode survei, keengganan responden untuk memberikan informasi. Hal ini memerlukan keahlian menjual dari pihak pewawancara. Pewawancara dapat memastikan bahwa informasi tersebut akan dirahasiakan atau menerapkan teknik menawarkan beberapa hadiah. Ketidakmampuan responden untuk memberikan informasi ini karena kurang pengetahuan, kehilangan memori atau lupa, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi motif mereka dan memberikan alasan mengapa atas tindakan mereka. Ada bias manusia dari responden, misalnya ego. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sujana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kelebihan observasi dengan observasi data yang langsung mengenai perilaku yang khusus dari objek dicatat dengan segera dan tidak berpedoman pada ingatan seseorang. Data dapat diperoleh dari subjek baik melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Sejak penelitian yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberi angket ataupun wawancara, memungkinkan pencatatan serentak terhadap berbagai gejala karena dibantu oleh pengamat atau alat lainnya. Kelemahan observasi, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Observasi terhadap suatu fenomena yang memiliki rentang waktu lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Beberapa kegiatan
yang datanya tidak mungkin diperoleh melalui observasi, misalnya rahasia pribadi seseorang. Jika objek observasi menyadarinya sedang diamati, dia cenderung untuk berkelakuan sesuai dengan yang diharapkan si pengamat. Jika terjadi peristiwa tidak terduga seperti hujan, kebakaran, dan bencana alam, pelaksanaan tugas pengamat dapat terganggu atau bahkan berhenti. Metode wawancara. Wawancara adalah metode sebagai metode atau teknik pengumpulan data penelitian, adalah proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk tujuan penelitian dan dilakukan dengan cara bertanya jawab antara pewawancara dengan responden atau narasumber dengan menggunakan suatu daftar yang dinamakan panduan wawancara. Kelebihan wawancara: 1. Informasi diperoleh langsung dari narasumber pertama. 2. Semua kesalahpahaman dapat dihindari. Kekurangan metode wawancara: data atau informasi yang dikumpulkan sangatlah terbatas, memakan waktu dan biaya yang sangat besar jika dilakukan di suatu wilayah yang luas. Sekian dari saya, Ahmad Willy Albab dari 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.